Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan di dalam segala urusan, dan keselamatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bukti-bukti transaksi dalam berkas administrasi transaksi. Bukti-bukti transaksi di dalam perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama bukti transaksi internal, dan yang kedua bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi antar bagian di dalam perusahaan. Contohnya antara atasan dengan bawahan atau antar bagian di dalam perusahaan. Terus yang kedua, bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi antara pihak perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi internal yang pertama adalah memo. Memo biasanya berupa surat pendek dari atasan kepada bawahan. Di sini dicontohkan memo dari direktur utama kepada bagian personalia. Contoh bukti transaksi internal berikutnya adalah pembayaran gaji karyawan. Ini dicontohkan slip gaji karyawan. Ini juga termasuk contoh transaksi internal. Contoh bukti transaksi eksternal adalah nota. Nota adalah tanda bukti jual beli secara tunai. Kop nota berupa nama perusahaan penjual. Di bagian bawah ada tanda tangan bagian penjualan. Bukti transaksi eksternal berikutnya adalah kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran secara tunai. Di bagian bawah sebelah kanan itu ada tanda tangan penerima pembayaran. Apabila kita melakukan pembayaran secara tunai, kita bisa mendapatkan tanda bukti pembayarannya berupa kwitansi. Tanda bukti transaksi eksternal berikutnya adalah faktur. Faktur adalah tanda bukti jual beli secara kredit. Walaupun kadang di dalam dunia nyata di pasar itu kadang faktur juga dipergunakan untuk tanda bukti jual beli secara tunai. Tapi secara teori umumnya faktur adalah digunakan sebagai tanda bukti jual beli secara kredit. Ini di sini ada syarat pembayaran. Di sini dicontohkan 2/10 N/30. Contoh faktur berikutnya ini. Umumnya di faktur ini ada syarat pembayaran. Istilah jual beli secara kredit berarti ketika kita menjual barang tidak langsung segera dibayar oleh pembeli. Nah, syarat-syarat pembayaran
ini di sini ada beberapa contoh mengenai syarat pembayaran pada penjualan secara kredit. Contoh yang pertama, syarat pembayarannya N-30. N-30 berarti jual beli secara kredit itu jatuh temponya 30 hari setelah transaksi. Jadi kalau misalnya transaksinya tanggal 1 Agustus, maka jatuh temponya tanggal 31 Agustus. Nah, contoh yang kedua, ini syarat pembayaran 2-10 N-30. Nah, ini pengertiannya jatuh tempo pembayaran transaksi itu 30 hari ke depan setelah transaksi dilakukan. Tetapi apabila dibayarkan maksimal 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan 2%. Nah, contoh berikutnya syarat pembayaran EOM, end of month panjangannya. Ini pengertiannya transaksi itu dibayarkan paling lambat pada akhir bulan. Paling lambat dibayarkan pada akhir bulan, end of month. Contoh syarat pembayaran berikutnya EOM, N-10. Ini pengertiannya jatuh tempo pembayaran transaksi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau misalnya ini sekarang bulan September, kita membeli sekarang bulan September. Nanti pembayarannya paling lambat tanggal 10 Oktober. Jadi 10 hari setelah akhir bulan. Itu kalau syarat EOM, N-10. Contoh syarat pembayaran berikutnya adalah EOM, 2-10. Ini pengertiannya pembayaran jatuh temponya pada akhir bulan. Tetapi apabila dibayarkan maksimal 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan 2%. Nah, setelah kita belajar mengenai faktur dan syarat pembayarannya, contoh bukti transaksi eksternal berikutnya adalah nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi apabila barang yang kita beli cacat, kemudian kita ingin meretur atau mengembalikan barang yang sudah kita beli. Kita selaku pembeli membuat nota debit. Nota debit diserahkan kepada penjual bersamaan dengan barang yang cacat yang kita serahkan kepada pihak penjual. Nah, bukti transaksi eksternal berikutnya adalah nota kredit. Nah, setelah pihak penjual menerima nota debit dari kita, sebagai respon dari pihak penjual karena kita selaku pembeli telah menyerahkan barang yang cacat terus menyerahkan nota debit, maka pihak penjual sebagai responnya nanti akan mengeluarkan nota kredit. Jadi nota kredit adalah jawaban dari nota debit. Cuman bedanya kalau nota debit itu yang membuat pembeli, sementara nota kredit yang membuat penjual.
Bukti transaksi eksternal berikutnya adalah cek. Apabila kita memiliki tabungan di bank berupa rekening giro, maka oleh pihak bank kita akan diberikan buku cek. Setiap kali kita akan mengeluarkan uang, kita bisa menulisnya di cek. Kemudian cek itu bisa ditukarkan ke bank menjadi uang tunai. Jadi keuntungannya kita memiliki cek, kita apabila pergi ke berbagai tempat, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Ketika kita akan bertransaksi, kita tinggal menulisnya di cek berapa uang yang kita perlukan ketika bertransaksi. Kemudian nanti kita selaku pembeli, misalnya kita menyerahkan cek itu kepada pihak penjual. Nanti pihak penjual yang akan menukarkan cek itu di bank. Nah, bukti transaksi eksternal berikutnya adalah biljet giro. Bukti transaksi biljet giro mirip dengan cek, cuman bedanya kalau cek nanti pihak penerima cek akan menukarkan di bank dan dia akan menerima dalam bentuk uang tunai. Tetapi apabila biljet giro, pihak penerima akan menerima uang melalui transfer antar rekening. Jadi tidak diterima secara tunai. Keuntungannya itu kita tidak perlu membawa atau langsung mengambil dalam bentuk uang tunai, tapi uang bisa langsung masuk ke rekening si penerima tanpa perlu harus mengambil uang dalam bentuk tunai. Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai bukti-bukti transaksi di perusahaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.